Banyak orang Kristen tidak menganggap penting tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Lantas, apa fungsi kenaikan Yesus Kristus bagi iman Kristen? Banyak kita jumpai orang-orang Kristen kurang paham akan makna kenaikan Yesus Kristus. Tidak seperti momen Natal, Jumat Agung, maupun Paskah. Bahkan, di beberapa negara cenderung tidak menetapkan hari kenaikan Tuhan Yesus sebagai hari libur nasional. Perlu kita tahu bahwa betapa pentingnya kenaikan Tuhan Yesus bagi iman kekristenan. Maka, video kali ini saya akan memberitahu fungsi kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Fungsi kenaikan Kristus ke surga. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 4-5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat tadi menunjukkan bahwa penyelesaian pekerjaan dijadikan dasar oleh Yesus untuk meminta Bapa mempermuliakan dirinya. Bapa yang mengutus Yesus untuk turun ke dunia dan membereskan dosa manusia, pasti tidak akan mau menerima Yesus kembali ke surga atau mempermuliakan Yesus kalau misi dan pekerjaan Yesus itu belum selesai. Jadi, andai kata ada satu dosa saja dari orang pilihan yang belum dibereskan oleh Yesus sendiri, maka ia tidak mungkin diterima oleh Bapa. Bahwa Bapa menerima Yesus kembali di surga atau mempermuliakan Yesus menunjukkan bahwa misi penebusan dosa manusia sudah selesai. Jadi, sama seperti kebangkitan, maka kenaikan Yesus ke surga juga merupakan fakta atau faktor yang menjamin keselamatan orang percaya. Yang kedua, untuk mempersiapkan tempat di surga bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ketiga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perlu diingat bahwa tempat yang Ia siapkan di surga bagi kita itu juga tergantung dari kehidupan kita. Dengan percaya kepada Yesus, bisa dikatakan kita sudah mempunyai kafling atau tanah di surga. Tetapi, bagaimana bangunan rumah kita di surga itu tergantung dari kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dari ayat ini terlihat bahwa baik dalam menghukum maupun dalam memberi pahala, Tuhan memberikan hal tersebut menurut perbuatan atau kehidupan orangnya masing-masing. Berbeda dengan yang lain, satu dengan yang lainnya berbeda.
Keadilan Allah mengharuskan Ia melakukan hal ini. Kehidupan kita sebanding dengan bahan bangunan yang kita kirimkan kepada Yesus untuk membangun rumah kita di surga. Karena itu, makin kita beriman, saleh, melayani Dia dan sebagainya, makin bagus rumah kita di surga nanti. Sebaliknya, kalau saudara asal percaya kepada Yesus dan dalam dunia ini terus hidup untuk hal-hal duniawi saja, jangan kaget kalau di surga nanti saudara hanya tinggal di tenda. Louis Berkhof berkata, tetapi di sana akan ada tingkat-tingkat yang berbeda, baik tentang kebahagiaan di surga maupun hukuman di neraka. Dan tingkat-tingkat ini akan ditentukan oleh apa yang dilakukan dalam daging. Dalam bukunya Systematic Theology halaman 733 sampai 734. Fungsi yang ketiga untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sama seperti kebangkitannya, demikian juga kenaikannya ke surga merupakan pola yang akan diikuti oleh semua orang yang percaya kepadanya. Herman Hoeksema mengomentari Efesus 2 ayat 4-6 dengan berkata, kita harus ingat bahwa Kristus adalah kepala kita, baik dalam arti yuridis atau hukum maupun dalam arti organik. Kenaikannya mempunyai arti yang pokok atau utama atau dasar. Ia adalah kepala dari tubuh, yaitu gereja. Sebagai kepala, Ia mewakili semua orang pilihan. Sebagai kepala dari miliknya dalam arti hukum, Ia mengalami kematian, memikul semua kesalahan kita pada salib yang terkutuk, menghapus semua dosa kita, dan mendapatkan kebenaran kekal. Kebenarannya adalah kebenaran kita. Kematiannya adalah kematian kita. Kebangkitannya adalah kebangkitan kita. Dan dengan demikian, dalam arti hukum kenaikannya adalah kenaikan kita. Tetapi Ia juga adalah kepala dari tubuh dalam arti organik. Kita adalah anggota-anggota dari tubuhnya. Dan kita tidak pernah dipisahkan dari Dia, kepala kita. Bahwa Ia pergi ke surga berarti bahwa secara dasari kita ada di surga. Ia tidak akan kembali kepada kita, tetapi Ia akan menarik kita kepada dirinya sendiri, supaya kita bisa berada di mana Ia ada. Dan dengan demikian, kita melihat ke atas, ke surga, dengan iman dalam kesadaran akan kesatuan yang tak terpisahkan antara kita dengan Kristus, kepala kita, dan mengaku bahwa kita mempunyai daging kita di surga sebagai suatu jaminan yang pasti bahwa Ia sebagai kepala juga akan mengumpulkan kita, anggota-anggotanya, kepada dirinya sendiri. Dalam Reform Dogmatics halaman 425 sampai 426. Calvin dalam kutipannya, Tuhan oleh kenaikannya ke surga membuat jalan ke dalam kerajaan surgawi yang telah ditutup melalui Adam, dalam Yohanes 14 ayat 3. Karena Ia masuk ke surga dalam daging kita, seakan-akan dalam nama kita. Akibatnya, seperti yang dikatakan oleh Sang Rasul, bahwa dalam arti tertentu kita sudah duduk dengan Allah dalam tempat-tempat surgawi dalam Dia. Efesus 2 ayat yang ke-6. Sehingga kita tidak menantikan surga dengan suatu harapan semata-mata, tetapi sudah memilikinya dalam kepala kita. Institute of the Christian Religion, book nomor 2, chapter 16, poin ke-16.
Calvin pun juga mengatakan kembali, karenanya muncul suatu penghiburan yang sangat indah, bahwa kita memahami bahwa penghakiman ada di tangannya yang telah mentakdirkan kita untuk bersama dengan Dia melakukan kehormatan penghakiman. Jauhlah daripadanya untuk naik ke kursi penghakimannya untuk menghukum kita. Bagaimana pemerintah kita yang paling berbelas kasihan itu bisa menghancurkan rakyatnya? Bagaimana kepala bisa menyebarkan atau menyemburatkan anggota-anggotanya sendiri? Bagaimana pengacara kita bisa menghukum kliennya? Karena jika sang rasul berani menyerukan bahwa dengan Kristus membela kita, maka tidak ada orang yang akan menggugat atau menghukum kita. Seperti dalam Roma 8 ayat yang ke-33 dan 34. Maka lebih benar lagi bahwa Kristus sebagai pembela tidak akan menghukum mereka yang telah Ia terima ke dalam tanggung jawab dan perlindungannya. Ini bukanlah keyakinan yang tak berarti bahwa kita tidak akan dibawa ke depan kursi penghakiman dari siapapun selain kursi penghakiman penebus kita. Kepada siapa kita harus memandang untuk keselamatan kita? Institute of the Christian Religion, book nomor 2, chapter 16, poin ke-18. Yang keempat, supaya Roh Kudus turun. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saya tidak tahu apa sebabnya Roh Kudus tidak bisa turun kecuali kalau Kristus naik ke surga. Itu tidak pernah dijelaskan dalam kitab suci. Tetapi Yesus jelas menyatakan bahwa Ia harus naik ke surga dan barulah Roh Kudus bisa turun. Dengan demikian, Kristus tidak lagi menyertai orang percaya secara jasmani, tetapi secara rohani atau melalui Roh Kudus-Nya. Dengan demikian, Ia bisa menggenapi janji-janjinya. Calvin berkata, Kristus meninggalkan kita dengan cara sedemikian rupa sehingga kehadirannya bisa lebih berguna bagi kita. Suatu kehadiran yang telah dibatasi dalam tempat tinggal yang rendah dari daging selama Ia tinggal di bumi. Institute of the Christian Religion, book nomor 2, chapter 16, poin ke-14. Lalu Calvin pun berkata, karena itu kita selalu mempunyai Kristus menurut kehadiran dari keagungan. Tetapi tentang kehadiran jasmaninya secara benar dikatakan kepada murid-muridnya, aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Dalam Matius 26 ayat 11. Institute of the Christian Religion, book nomor 2, chapter 16, poin 14. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Karena kita adalah umat pilihannya dan kami bersyukur sebagai umat pilihannya, Tuhan telah naik ke surga dan menjadi pendoa syafaat bagi kami sekalian. Terakhir, saya juga mengucapkan untuk saudara muslim yang pada hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri. Salam toleransi.